terkait dengan ODCB, objek diduga caket budaya di Kabupaten Semarang. Sebagai gambaran, kita itu kan mengenal pembabakan atau periodisasi, atau lebih gampangnya itu pembagian zaman gitu ya. Kalau dalam bidang arkeologi dan sejarah, kita itu membaginya ada namanya masa prasejarah ketika berkaitan dengan Pithecanthropus gitu loh, dengan peninggalan manusia purba. Nah, itu masuk dalam masa prasejarah. Saat ini di Kabupaten Semarang masih belum ditemukan adanya tinggalan yang terkait dengan masa prasejarah. Kemudian setelah masa prasejarah selesai, kemudian masuklah apa yang namanya masa atau periodisasi Hindu-Buddha. Apa yang dimaksud dengan pembabakan atau zaman Hindu-Buddha, yaitu zaman ketika peradaban Hindu-Buddha atau biasa dalam dunia ilmu pengetahuan masa kuno itu dinamakan sebagai periode klasik, yaitu ketika peradaban Hindu-Buddha itu berkembang. Nah, disinilah awal dari sejarah kuno Kabupaten Semarang itu bisa kita lacak. Tadi kalau tadi sempat disampaikan tentang Candi Klero, kemudian tentang adanya tinggalan Yoni dan sebagainya. Nah, kita itu di sejarah kita di Kabupaten Semarang dimulai dari itu. Berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan tinggalan yang bisa kita lihat. Nah, jumlah itu sangat banyak sekali. Mungkin bisa sampai 1000-an. Baik yang hanya tugelan cilik-cilik gitu ya, potongan-potongan yang tersisa maupun struktur dan sebagainya, maupun yang berhasil dipugar kembali seperti di Candi Ngempon, Candi Gedung Songo, kemudian Candi Klero, Candi Dukuh. Ini sekarang tinggal atapnya. Dan sebenarnya itu dulu banyak sekali. Nah, sekitar 4 tahun yang lalu, untuk keperluan studi saya sudah mendata yang terkait dengan kira-kira itu jumlahnya itu berapa gitu loh. Jumlah situsnya itu berapa. Nah, karena fokus saya itu di Pegunungan Ungaran, jadi sementara Merbabu dan gunung-gunung yang masih masuk di Kabupaten Semarang belum saya masukkan. Itu jumlahnya sebetulnya yang tercatat itu sampai 84 titik. Ini kan titik ini sebenarnya titik persebaran, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini kan metodenya itu dengan menggunakan ini loh, apa namanya, kalau di aplikasi itu namanya Google Earth Pro. Jadi kita memasukkan titik-titik koordinat, misalkan di Candi Ngempon itu kan ada titik koordinatnya ya, lintang derajat berapa dan bujur apa. Nah, itu kan data penting banget. Kemudian kita masukkan ke dalam peta ditambah dengan data yang lain, misalkan data yang ada di Prengapus, data yang dibangun dan sebagainya. Kita dapat seperti ini polanya. Ini makin tinggi ini sebenarnya makin ini ya. Ini Gunung Ngaran sebagai putih-putihnya. Jadi dari data ini makin tinggi itu makin putih gitu. Jadi ini makin putih. Ini puncaknya Gunung Ngaran 2050 mdpl. Kemudian ini Danau Rawapening. Ini karena ini saya menggabungkannya dengan yang masuk wilayah Kota Semarang. Ini Kota Semarang. Ini pesisir. Ini rumah saya, maaf ya. Ini ada Candi Tugu dan sebagainya. Ini ada yang masuk di Limbangan. Ini Kabupaten Semarang itu masuk ini. Ini baru sedikit ya, karena masih beberapa titik yang belum dimasukkan. Artinya apa? Kalau kita lihat titik itu gerombol gitu, seperti musim rambutan, itu kelihatan banget yang paling banyak itu berada di daerah Bawen, kemudian di daerah Prengapus, daerah Ungaran, kemudian persebaran itu gembel di sekitar tepian Danau Rawapening, di Banyu Biru, di Ambarawa, dan sebagian tersebar di daerah Bandungan, di Desa Candi, di Sidomukti, dan sedikit di Sumowono. Nah, artinya kalau kita lihat titiknya ini begitu banyak, hampir semuanya ini bekas candi ya. Jadi kalau ada 84 data sini berarti dulu sampai kemudian ada 84 candi.
yang pernah berdiri di sini, dan hanya beberapa sangat kecil yang masih bisa kita pugar karena perubahan pembangunan dan sebagainya. Artinya kita punya potensi yang sangat banyak sekali yang terkait dengan objek diduga cagar budaya. Bisa jadi di bawah rumah Bapak dan Ibu ada tinggalan gitu. Ini baru masa klasik pada masa Hindu-Buddha. Nah, setelah masa Hindu-Buddha kemudian selesai, kita kemudian masuk dalam masa Islam. Dan dalam masa Islam ini kita akan menjumpai misalkan apa sih yang masuk dalam ODCB, objek diduga cagar budaya, misalkan beberapa makam kuno memang. Kemudian juga ada beberapa tinggalan tulisan kuno atau naskah kuno atau biasa disebut manuskrip dalam dunia filologi. Di Kabupaten Semarang ada beberapa, misalkan di Beringin di Gogo Dalem itu ada kitab Blawong ya, Al-Quran kuno yang ditulis dengan tangan itu pada abad 18 atau tahun 1700 sekian. Kemudian di Gebukan juga ada, dan beberapa naskah keagamaan yang disimpan di Getasan. Kemudian setelah masa itu selesai, bukan selesai ya, artinya kan itu dalam pembabakan ilmu pengetahuan itu kan dibagi-bagi gitu ya. Masa itu kemudian nanti ada masa namanya masa kolonial. Nah, ketika masuk dalam masa kolonial, kita akan mengenal berbagai tinggalan seperti misalkan bangunan kuno yang sekarang memang jumlahnya akan makin sedikit ya karena pembangunan dan sebagainya. Misalkan ada di sepanjang jalur linier jalan raya yang ada di Ungaran, kita jumpai ada SMP 1, di depannya ada gedung Satporsik, kemudian ada gedung kuning yang kondisinya merana, ada benteng Willem II atau sebetulnya itu namanya yang betul itu Unmuting. Unmuting itu dalam bahasa Benda artinya tempat untuk melakukan pertemuan, atau benteng Ungaran sebenarnya. Penamaan Willem II itu kan nggak tepat ya, karena ngepasnya ini ada Willem I kemudian Willem II. Kemudian di Ambarawa juga sangat banyak. Bahkan mungkin kalau dilihat sebagai sebuah kota yang cukup banyak potensinya, cukup besar, harapannya suatu saat nanti bisa menjadi ini ya, semacam kota pusaka. Kota Semarang punya kota lama, Kabupaten Rembang punya kota Lasem ya. Semoga nanti Kabupaten Semarang punya seperti itu, dan saya rasa mungkin Ambarawa yang paling memenuhi syarat gitu. Dan berbagai yang lain gitu, bangunan yang lain. Nah, kemudian baru setelah masa kolonial selesai, kita masuk ke masa kemerdekaan. Itulah kenapa misalkan seperti contohnya apa sih yang masuk objek diduga cagar budaya yang masuk kemerdekaan, misalkan rumah pager yang tahun 49 sampai 50 ya pernah digunakan Bupati Semarang pada saat itu untuk mengungsi ya, untuk melakukan menyelenggarakan pemerintahan darurat dulu. Kemudian yang lain seperti di Monumen Palagan dan beberapa tugu peringatan. Jadi itulah kenapa dengan begitu banyaknya potensi yang ada dan jumlahnya bisa dikatakan ribuan, dan yang baru ditetapkan itu masih sangat sedikit. Itulah kenapa kita itu seperti bekerja dengan waktu untuk menyelamatkan. Ini kan namanya cagar budaya itu kan sesuatu yang gampang hilang, gampang hancur. Tetapi sekali hilang, kita mungkin akan menyesal selamanya gitu ya. Jadi itulah kenapa dibutuhkan apa yang namanya aturan, dibutuhkan apa yang namanya undang-undang, dan ketika di masa otonomi daerah kita butuh apa namanya perda. Ini saya akan